Bulan suci Ramadan identik dengan kuliner yang bersifat musiman yang membuatnya begitu spesial. Indonesia yang kaya akan kuliner pun punya banyak pilihan, khususnya hidangan berbuka puasa. Di Pulau Dewata, Bali misalnya, sate susu sapi menjadi incaran mayoritas warga muslim yang berburu kuliner di Kampung Jawa, Dusun Wanasari, Denpasar. Penjualnya banyak ditemui di kawasan Masjid Baitur Rahmah. Salah satunya adalah Tati, yang mengaku sudah berjualan lebih dari 30 tahun. Sate unik ini menggunakan bahan dasar daging puting sapi yang sudah direbus selama 2 jam. Sementara untuk bumbu halus terbuat dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, rawit, ketumbar, jahe, gula, terasi, serta santan. Daging matang yang sudah dipotong kecil dicampur bumbu lalu disusun pada tusuk sate untuk dijajakan. Biasanya dalam sehari berapa Bu habis? Berapa dulu? Ya sekitar 8 atau 6 kiloan gitu. Kalau dia soalnya kalau puasa itu kan banyak yang nyari dia. Kalau hari-hari biasa kan sedikit lah peminatnya gitu. Para penikmat sate susu mengaku keunikan rasanya membuat kuliner satu ini wajib diburu untuk berbuka puasa. Iya, satenya kan khas ya. Terus rasanya tuh lembut, terus enak aja sih Mbak. Kayak keju-keju gitu, ada susunya ya. Satu porsi berisi 10 tusuk dijual seharga 20 hingga 25 ribu rupiah. Tanah Rencong Aceh juga punya kuliner Ramadan yang melegenda. Salah satunya kuah pliu. Makanan tradisional dari ampas kelapa yang dicampur aneka rempah, sayuran, dan buah-buahan. Selain bumbu dapur dan santan, 15 komponen masakan diantaranya udang, daun melinjo, buah melinjo, terong hijau, nangka, kacang panjang, dan rebung. Memasak bersama-sama seperti di pinggir jalan Simpang Pelor, Kota Melaboh ini menjadi cara melestarikan teknik memasak tradisional. Setelah matang, sajian ini dibagikan secara cuma-cuma bagi pengguna jalan yang melintas, khususnya warga yang kurang mampu. Pliu ini enak sekali rasanya. Ini adalah masakan yang disukai oleh orang-orang tua kita zaman dulu. Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, ada sotong pangkong yang umumnya hanya dijumpai saat Ramadan, seperti yang dijajakan di ruas Jalan Merdeka Barat. Penamaan sotong pangkong merujuk pada bahan inti dan cara mengolahnya, yang diambil dari bahan utama sotong atau sejenis cumi, dan pangkong yang dalam bahasa Melayu Pontianak berarti memukul-mukul. Sotong yang sudah dikeringkan dengan cara dijemur digantung pedagang dalam etalase. Sotong yang dipilih pelanggan dipanggang terlebih dahulu, lalu dipukul-pukul menggunakan palu. Memang harus gitu ya? Biar apa kan? Menikmati kuliner khas Kota Katulistiwa ini biasanya dicocol dengan saus sambal dan kacang. Ukuran akan menentukan harga, mulai dari belasan ribu hingga 60-an ribu rupiah. Menurut sejarawan kuliner Fadli Rahman, kemunculan kuliner khas selama momen Ramadan sudah diciptakan masyarakat muslim lokal secara turun-temurun sebagai perayaan menyambut bulan suci. Kuliner ini diciptakan biasanya berkaitan secara simbolik ya dengan kebersamaan, berhubungan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan juga alam. Munculnya setiap setahun sekali karena memang pada saat itu masyarakat Muslim itu merayakan Ramadan hingga Lebaran sebagai satu, kalau saya katakan festival ya, festival kuliner ya, itu sifatnya anotis ya, tidak tercatat di dalam sejarah. Fadli menambahkan, sate susu sapi khas Bali dibuat oleh kalangan kecil muslim asal Jawa yang terbatas menikmati daging sapi di pulau dengan mayoritas penganut agama Hindu yang tidak mengonsumsi sapi. Bagi kuah pliu khas Aceh, bahan masakan yang jumlahnya banyak, cara memasak yang bergotong royong dan saling berbagi hidangan menjadi simbol kebersamaan umat muslim saat Ramadan. Sementara sotong pangkong khas Pontianak menjadi tradisi Ramadan yang memiliki keterkaitan antara masyarakat muslim pesisir dengan kekayaan potensi laut. Tim Liputan CNN Indonesia.